Shalom, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Yesus kasihi. Melalui renungan GKK Menyapa hari ini, biarlah iman kita terus dikuatkan untuk percaya dan berpengharapan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan kecukupan yang kami rasakan hari demi hari. Sekarang kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus kepada setiap hati kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-44 sampai yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kalimat Tuhan Yesus ini dia sampaikan di akhir-akhir pelayanannya, sebelum dia ditangkap dan dihukum salib secara tidak adil. Tuhan Yesus sudah mengajarkan banyak hal dan telah melakukan banyak mujizat di depan banyak orang. Itu semua Yesus lakukan untuk membuktikan bahwa ia adalah Allah itu sendiri yang diutus oleh Bapanya sebagai penebus dan penyelamat umat manusia. Yesus berkata di ayat yang 44 dan 45, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, dia melihat Dia yang telah mengutus aku. Perkataan ini memperlihatkan kepada kita kesatuan antara Bapa dan Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita juga percaya kepada Allah Bapa yang mengutusnya datang ke dunia. Tapi mungkin ada di antara kita yang pernah berpikir, bagaimana caranya saya bisa percaya kepada Yesus? Coba saja kalau saya ada di zamannya Tuhan Yesus. Saya melihat Dia secara fisik dan segala mujizat yang Dia lakukan dengan mata kepala saya sendiri. Mungkin saya akan lebih mudah percaya kepada Yesus. Tapi apakah benar demikian Bapak Ibu? Di pasal ke-12 ini kita menemukan ada banyak golongan orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-9 sampai ke-11 ada imam-imam kepala yang bersekongkol untuk membunuh Lazarus, seseorang yang dibangkitkan Yesus, karena ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan imam-imam kepala dan memilih untuk percaya kepada Yesus. Di ayat yang ke-19 ada orang-orang Farisi yang selalu berusaha untuk menjegal pelayanan Yesus. Lalu di ayat yang ke-37 ada banyak orang Yahudi yang tetap tidak percaya kepada Yesus meskipun mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri segala mujizat yang Yesus lakukan. Mereka ini kurang bukti apa lagi Bapak Ibu? Mereka menyaksikan sendiri Yesus yang hidup, Yesus yang melakukan banyak mujizat itu, tapi toh mereka tetap tidak percaya. Kalau demikian, apakah yakin kalau kita hidup di zaman Yesus, kita melihat Yesus secara mata kepala kita sendiri, kita bisa yakin, percaya kepada Dia? Ternyata tidak juga, bukan? Yesus malah berkata di Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya. Itulah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak melihat Yesus secara fisik dan segala kisahnya secara langsung. Kita hanya membacanya dari Alkitab. Tapi berbahagialah setiap kita yang dikaruniai iman untuk percaya kepada Yesus. Yesus berkata di ayat yang ke-46 dan 47 bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada setiap perkataannya, maka mereka akan memperoleh hidup dan tidak akan lagi tinggal di dalam kegelapan dosa. Dan sebaliknya, jika kita menolak Dia, maka penghakiman Allah akan nyata di akhir zaman. Jemaat kekasih Kristus, perikop firman Tuhan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kita bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Masih ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus, maka tugas kita adalah memberitakan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, kita sudah alami begitu luar biasa dalam hidup kita. Dan kalau pemberitaan kita itu ditolak, maka jangan patah semangat. Jangan menjadi kecewa, apalagi mengutuki orang tersebut. Karena Yesus pun ditolak oleh orang banyak. Pada akhirnya Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam hati setiap manusia. Tanggung jawab kita adalah menjadi saksi Kristus dan
pada akhirnya kita menyerahkan hasil pertobatannya kepada karya Roh Kudus yang mengubahkan dan melahirbarukan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk tetap percaya kepada Yesus yang bangkit dan hidup itu, dan juga menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia dalam hidup sehari-hari kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk iman yang Engkau berikan pada setiap kami, sehingga kami bisa percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun kami tidak melihat dengan mata kepala kami sendiri, tapi kami percaya bahwa karya Yesus di atas kayu salib begitu sempurna, dan kebangkitannya menyelamatkan kami semua. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang setia dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.